persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-21. Disusun dan dibawakan oleh Frater Happy Putra SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menahan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang tiang di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Sang Sabda, bacaan Injil yang kita dengarkan barusan merupakan serangkaian kecaman yang disampaikan Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sedang kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat ini merupakan kecaman keras yang disampaikan Yesus pada awal bacaan Injil tadi, yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka menjadi penghambat bagi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal itu jelas sangat kontras dengan tugas dan kewajiban mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam kebudayaan orang Yahudi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan khusus karena tugasnya yang khusus.
Mereka adalah pemimpin agama yang bertanggung jawab mengajarkan hukum Taurat kepada umat Israel. Peran mereka pada dasarnya ialah menjadi pembimbing spiritual dan panutan dalam kehidupan beragama. Jadi, sebenarnya peran mereka amatlah sentral. Namun, sebagaimana yang dikritik oleh Yesus, pola hidup mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak mencerminkan tugas dan tanggung jawab mereka itu. Alih-alih menjadi penggerak kehidupan beragama, mereka justru menghantar banyak orang pada jalan yang salah melalui teladan hidup yang tidak sesuai dengan hukum Taurat dan bertentangan dengan hukum Allah. Hati mereka begitu keras untuk menerima pewartaan Yesus, sehingga mereka menolak pewartaan Yesus dan kemudian berupaya menghalangi orang banyak untuk sampai kepada keselamatan yang dibawa Yesus. Dalam hal ini, mereka terlalu fokus pada diri mereka sendiri. Mereka selalu berusaha menonjolkan kesalahan mereka di hadapan orang banyak, tetapi nyatanya hidup mereka sendiri tidak sesuai dengan hukum Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah, tetapi perbuatan mereka bertentangan dengan iman mereka itu. Dengan ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah gagal memahami bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Dan sebaliknya, mereka menolak Yesus dan ajarannya serta mencegah orang lain untuk percaya kepadanya. Saudara dan saudari yang terkasih, hal ini sebenarnya memiliki pesan yang mendalam bagi kita dewasa ini. Kita seringkali mengatakan bahwa diri kita beriman, namun dalam banyak kesempatan di hidup kita tidak mencerminkan kasih, keadilan, atau belas kasihan Allah kepada sesama kita di sekitar kita. Kita sering menunjukkan bahwa kita beriman, akan tetapi tidak mewujudkannya dalam tingkah laku dan pikiran kita. Bagi kebanyakan orang dewasa ini, mungkin beragama hanya sebatas dalam KTP. Ya, itu menunjukkan perilaku dan tindakan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah seorang yang beragama. Apalah artinya kalau kita dengan percaya diri mengatakan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang beragama, kalau dalam relasi kita dan sesama di sekitar saja kita masih bermusuhan satu sama lain, kita masih saja iri dengan pencapaian orang lain, kita masih mengabaikan orang yang meminta bantuan kepada kita, atau dalam berhasil dengan Tuhan, kita jarang datang kepada Tuhan sekadar mendengar perkataan. Dengan demikian, agama atau beragama hanyalah sebuah tempelan, sehingga yang kita lakukan tidak menghidupi sungguh-sungguh apa yang kita imani dalam hidup dan keseharian kita. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita untuk berani hidup sesuai dengan apa yang kita imani. Hidup sesuai artinya kita mesti menjadi teladan dalam iman dan juga dalam perkataan dan perbuatan kita. Apa yang kita imani, itulah yang semestinya kita tunjukkan dalam keseharian kita. Hidup kita mesti menjadi kesaksian yang nyata tentang karya keselamatan Allah yang telah dikumandangkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Banyak perbuatan baik sederhana yang dapat kita lakukan dalam wujud nyatakan iman, yaitu contohnya dengan berbagi, dengan bersikap toleran, terbuka dengan orang lain, memaafkan orang lain, mendengarkan orang lain, dan masih banyak lagi yang bisa kita tambahkan sendiri, tergantung dan sesuai konteks kehidupan kita di tengah keluarga dan tengah lingkungan kita masing-masing. Sehingga kita seperti Yesus, perbuatan kasih, keadilan, dan pengampunan mesti juga menjadi bagian dari hidup kita yang mengakui diri sebagai seorang yang beriman. Semoga saudara, umat Tuhan, di gelombang murah
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.